warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini ya kita akan belajar tentang alternating current atau arus bolak-balik. Kemarin kita sudah belajar tentang direct current atau arus searah ya. Nah, sebelum kita belajar kita berdoa dulu, semoga nanti dilancarkan semuanya itu ya. Amin. Yang pertama, apa itu listrik? Pasti teman-teman tahu apa listrik. Listrik adalah ilmu gaib ya. Ya, listrik adalah sesuatu yang memiliki suatu muatan dan positif dan negatif, maksudnya gitu. Satu muatan yaitu positif dan negatif yang biasa mengalir melalui suatu penghantar induktor ya dalam suatu rangkaian. Oke lah, listrik biasanya dibagi menjadi dua, yaitu alternating current dan direct current. Hati kemarin kita sudah belajar tentang direct current, hari ini kita belajar tentang alternating current. Lalu dalam listrik ada voltage atau tegangan ya. Tadi kan voltage atau listrik dibagi menjadi dua, yaitu alternating current dan direct current. Nah, voltage juga sama, dibagi menjadi dua, yaitu alternating voltage, yaitu ya tegangan bolak-balik, dibagi menjadi dua lagi, menjadi itu single phase and three phase ya. Jadi single phase, satu fase atau tiga fasa. Contohnya satu fase yaitu di rumah-rumah kita ya. Contoh itu cuma kabelnya cuma biasanya sih tiga, harusnya ada fasa, ada nol, ada ground ya. Cuma di Indonesia dipasang cuma dua, yaitu fasa dan nol, seperti stop kontak seperti biasa. Lalu ada triphase ya. Triphase itu biasanya untuk industri 380 volt. Kalau single phase biasanya 220 volt. Lalu jenis tegangan yang kedua itu direct voltage atau tegangan searah ya. Ada positive voltage ya dan negatif voltage ya. Berarti ada tegangan positif dan tegangan negatif. Fungsinya di mana? Fungsinya nanti kalau belajar di op-amp ya. Oke, kita tidak bahas itu. Kita yang penting tahu antara alternating voltage sama direct voltage. Oke, kita belajar hari ini tentang alternating voltage ya. Bagaimana sih alternating voltage generator itu ya? Berarti bagaimana pembangkitan alternating voltage. Oke, kita harus tahu karakteristiknya alternating current ya, alternating voltage. Itu kita harus tahu. Tegangan bolak-balik dan arus bolak-balik bervariasi dalam besarnya dan kebalikannya dalam polaritas. Jadi seperti ini, tegangan bolak-balik itu aslinya seperti ini. Nyala maksimal, lalu redup, mati, nyala lagi, maksimal, redup, mati. Nah, seperti pada lampu yang kita pakai itu adalah dia akan nyala mati sebanyak berapa? 60 kali dalam waktu 1 detik. Jadi ada aslinya di Indonesia itu kalau menggunakan 50 Hz berarti ada 50 kali gelombang seperti dalam waktu 1 detik. Kalau 60 Hz berarti dia 60 kali gelombang seperti ini dalam waktu 1 detik. Nah, satu siklus mencakup variasi antara dua titik berurutan yang memiliki nilai sama dan variasi dalam arah yang sama. Jadi satu siklus itu boleh dari sini 0 sampai ke 0 lagi, boleh dari sini ya, dari 10 volt sampai 10 volt lagi ya. Jadi nanti dua titik yang berurutan yang nilainya sama. Oke ya. Nah, kalau dalam AC itu ada namanya frekuensi, satuannya Hertz. Kalau DC tidak ada ya. Nah, biasanya pembangkitan alternating voltage atau alternating voltage generator itu karena tergantung ada besi sama magnet ya, north and south. Loop konduktor berputar, berarti ini konduktornya diputar melalui medan magnet menghasilkan tegangan AC yang diinduksi di terminal terbuka. Oh, ini ya terminal terbukanya ini kanan kiri. Nah, pada posisi horizontal seperti ini menyebabkan tegangan konduktor tidak memotong siklus. Ada siklusnya kan dari north ke south ya, atau dari utara ke selatan. Nah, ini ada sebuah dan magnet. Nah, karena tidak mengenai memotong siklus flux ini, maka sub horizon tidak menghasilkan tegangan atau tegangannya sama dengan 0 ketika horizontal, ketika sejajar. Nah, pada posisi vertikal seperti ini, maka konduktor memotong flux. Ini memotong flux.
dan menghasilkan tegangan yang maksimum. Maka nilai tegangan maksimumnya ketika konduktornya posisi vertikal. Nah, masing-masing konduktor yang lebih panjang memiliki polaritas berlawanan dari tegangan yang diinduksi. Nah, apa itu siklus? Jadi karena sudah tahu apa namanya tadi, siklus tadi sama ya. Satu revolusi lengkap dari lingkaran di sekitar lingkaran adalah sebuah siklus. Satu revolusi lengkap dia berputar. Sip. Ya. Itu ya. Jadi 1,5 siklus adalah pergantian tadi ya, berarti pergantian dari ketika positif ke negatif gitu ya, dari positif ke negatif itu setengah siklus. Satu siklus positif, negatif itu satu siklus atau satu gelombang lah. Kita lihat di sini bentuk gelombang tegangan yang ditunjukkan oleh gambar 15.2 itu ini adalah gelombang sinus ya. Jadi kalau menggunakan alternating voltage atau alternating current itu adalah ini gelombangnya gelombang sinus ya, boleh namanya gelombang sinus, gelombang sinusoida, gelombang atau sinusoid karena jumlah tegangan induksi sebanding dengan sudut rotasi dalam gerakan melingkar yang menghasilkan tegangan. Ini contohnya ini. Jadi ketika horizontal dia akan 0, ketika vertikal dia akan maksimal 10, berputar lagi sampai horizontal lagi dia 0 lagi. Ketika horizontal lagi dia akan jadi min 10, horizontal lagi kembali ke posisi A, jadi 0 tegangan lagi. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam alternating current atau alternating voltage itu ada dua pengukuran ya, ada pengukuran sudut, dia bisa menggunakan pengukuran sudut dan pengukuran radian. Nah, siklus tegangan sesuai dengan rotasi loop sekitar lingkaran, sehingga bagian itu dijelaskan dalam sudut ya. Radian adalah sudut yang setara dengan 57,3 derajat. Jadi boleh nanti sudutnya berapa radian boleh, sudutnya menggunakan berapa derajat itu juga boleh. Yang penting tahu satu radian itu adalah 57,3 derajat. Radian adalah bagian sudut lingkaran yang mencakup busur sama dengan jari-jari lingkaran. Nanti saya jelaskan ya di belakang. Keliling lingkaran sama dengan 2πr, jadi satu siklus sama dengan 2pi radian. Nanti kita lihat di sini. Ini adalah, nah ini dia nilai pi radian tadi itu. Dalam sebuah lingkaran kan ada jari-jari ya teman-teman ya. Jari-jari adalah nilai dari nilai tengah sampai ke, nah itu akan ditarik garis lurus, lalu dilengkungkan. Setelah dilengkungkan ya. Setelah dilengkungkan itu akan ditarik garis lagi seret gitu. Nah, ini adalah satu radian. Nilai 57,3 derajat itu di sini. Iya. Nah, itu pasti 57,3 derajat. Itu satu radian. Kalau ditarik lagi jadi 2 radian, 3 radian. Nah, ini adalah pi radian. Makanya di sana adalah 3,14. Dari situlah pi, nilai pi radian 3,14 nilai dari situ. Nah, kalau dalam 2 hari kan namanya 2 radian gitu ya. Pahamnya teman-teman? Oke. Nah, ini dia pengukurannya. Kalau menggunakan sudut derajat nanti 0 derajat. Kalau menggunakan radian, pengukur radian ya, berarti 0 radian. 360 derajat itu 2 pi radian, 180 derajat itu setengah kali 2 pi radian atau pi radian. 90 derajat adalah setengah kali pi radian atau pi per 2 radian. Begitu. Ini contohnya. Nah, ada angular measure and radian measure atau pengukuran sudut dan pengukuran radian kayak tadi ya. Jadi di sini 0 radian, 0 derajat sama dengan 0 radian, 90 derajat sama dengan pi per 2 radian atau setengah radian, 180 adalah sama 180 derajat sama dengan pi radian, 270 derajat sama 3 per 2 pi radian atau 360 sama dengan 2 pi radian. Oke, kita lanjut ya. Jadi besaran AC, besaran arus AC atau besaran alternating current yang pertama adalah arus maksimum. Jadi nanti kita akan belajar tentang arus AC, karena kalau berdasar DC itu tidak ada arus maksimum ya, arusnya tetap. Tapi kalau di arus AC atau alternating current itu nanti ada arus maksimum ya. Lalu kedua ada tegangan maksimum
lalu ada arus efektif, ya, lalu ada tegangan efektif, sama arus rata-rata dan tegangan rata-rata. Rumusnya kayak gini. Jadi I efektif sama dengan IM per akar 2. Jadi kalau mencari I efektif harus tahu namanya I maksimum, ya, per akar 2. Lalu selanjutnya tegangan efektif. Tegangan efektif adalah Vm per akar 2, berarti tegangan maksimum per akar 2 tegangan efektif. Apa itu tegangan arus efektif? Adalah arus yang diukur dan tegangan yang diukur. Jadi nanti kalau kalian mengukur sebuah arus atau tegangan, itu ada namanya arus efektif atau tegangan efektif yang alat ukur, ya. Nah, terus I bar atau arus rata-rata sama dengan 2Im per pi 3,14, lalu tegangan rata-rata sama dengan V bar 2Vm per pi. Nah, dalam tegangan efektif biasanya ada V RMS atau root mean square, yaitu setengah kali 2 Vmax, akar 2 Vmax, maaf, atau VRMS, ya, berarti V root mean square atau tegangan rata-rata sama dengan 0,707 kalikan Vmax-nya berapa atau Vmax maksimalnya berapa. Nah, ini untuk rata-rata sama dengan, ya, V rata-rata sama dengan, boleh bisa menggunakan ini, ya, V sama dengan 2 Vm per pi atau 1/20 per 1/1 sama dengan 2 per pi Vmax, sama sih aslinya, ya, nanti 2 per pi Vmax. V rata-rata sama dengan 0,636 kalikan Vmax. Nah, untuk cari V rata-rata bisa menggunakan 0,636 kalikan Vmax. Untuk V efektif 0,707 kalikan Vmax. Nah, yang dipelajari pertama ada nilai maksimum. Apa itu nilai maksimum? Nilai maksimum biasanya ditulis sebagai Vmax atau Vm, atau dalam arus itu Imax atau Im. Berarti nilai maksimum adalah nilai yang bisa terjadi secara maksimum pada sebuah tegangan atau arus pada AC, ya, pada alternating current. Dalam arus bolak-balik ada dua nilai maksimum, yaitu maksimum positif dan maksimum negatif. Berarti maksimum yang di atas atau gelombang yang di atas berarti di sini, atau di gelombang yang paling bawah berarti maksimumnya cuma maksimum positif dan maksimum negatif. Kalau ditanya minimum, ya minimum negatif ini. Kalau maksimum positif, minimumnya negatif. Tapi nah, nilainya kan sama. Bila kedua maksimum tersebut dijumlahkan sebagai nilai puncak atau V peak to peak, kalau dalam biasanya V peak to peak, tegangan puncak ke puncak. Nah, ini namanya dari maksimum positif dan maksimum negatif kan dijumlahkan jadi nilai V peak to peak dari puncak ke puncak. Nanti jelaskan lagi. Oke, selanjutnya ada nilai efektif atau root mean square RMS, ya. Oke, nilai tegangan atau arus bolak-balik AC yang dapat menghasilkan panas sama besar dengan panas yang dihasilkan oleh tegangan arus DC. Jadi ini nanti nilai efektif itu nanti nilai yang sama dengan alat ukur, ya, gampangnya seperti itu. Berarti nilai efektif itu nanti sesuai dengan alat ukur. Kalau kita menggunakan voltmeter, ampere meter, nilainya berapa, lah itu adalah nilai efektif, ya. Jadi kalau kita mengukur tegangan, contoh tegangan di rumah kita itu adalah 220 volt, itu termasuk nilai efektif. Nilai efektifnya berapa? 220 volt. Nilai maksimumnya berapa? Dihitung, gitu, ya. Oke, rumusnya seperti tadi yang di atas. Ada efektif sama dengan IM per akar 2. Kalau V efektif sama dengan Vm per akar 2, Vmax per akar 2. Boleh menggunakan 0,707 kalikan Imax, ya, atau disini juga sama V efektifnya 0,077 kalikan Vmax. Lalu yang terakhir ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata suatu arus dan tegangan dalam suatu periode tertentu, ya, berarti I bar atau I rata-rata sama dengan 2Im per pi. Kalau V bar atau V rata-rata sama dengan 2 Vm per pi, gitu, ya. Ini, ya. Jadi ini untuk I rata-rata, ini untuk V rata-rata. Nah, untuk mengetahui itu kita harus belajar namanya osiloskop, ya. Nanti ya belajar ini adalah sebuah gelombang sinus, ya, gelombang sinus. Contohnya, biasanya kalau gelombang sinus itu
vertikal itu untuk mengukur tegangan. Jadi kalau kita mengukur ini untuk tegangan berarti vertikal dari atas ke bawah. Jadi kalau kita mengukur tegangan menggunakan osiloskop, kita jangan perhatikan yang ke kanan dan ke kiri, apa namanya, rampat, apa namanya ya, rengkat itu ya, atau mepet itu tidak usah kita perhatikan. Yang penting dari atas ke bawah nilainya berapa, itu untuk mengukur tegangan. Horizontal untuk mengukur frekuensi waktu periode, itu dari sini, dari kanan ke kiri baru kita perhatikan, tidak usah memperhatikan atas dan bawah ya untuk mengukur frekuensi. Tapi kalau mengukur dua-duanya harus diperhatikan kanan atas, bawah, dan kanan kiri. Oke, sebagai contoh, jika satu kotak adalah 1 volt, ini satu kotak 1 volt, maka dua kotak adalah 2 volt. Tegangan maksimumnya di sini 2 volt. Jadi sini sampai sini itu 2 volt. Itu maksimum. Sini sampai sini juga 2 volt. V efektif sama dengan 2 Vm per akar 2. Jadi 2 per akar 2 sama dengan akar 2. Itu ya V efektif. Selanjutnya vertikal untuk tegangan, horizontal untuk waktu. Tadi untuk mengukur tegangan, sekarang untuk mengukur waktu. Jika satu kotak adalah 1 detik, maka dua kotak sama dengan 2 detik ya. Nah, karena dalam apa namanya, satu gelombang yang dihitung adalah satu gelombang itu dari sini sampai sini ya. Oke, ada berapa kotak? Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, sehingga periodenya adalah 4 dikalikan 1 detik sama dengan 4 detik. Nah, berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah seperti itu sama dengan 1/4, sehingga frekuensinya 0,25 Hz. Gampang ya. Gampang sekali ya. Oke, gampang sekali untuk ini ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau untuk mengukur tegangan itu dari atas ke bawah, contohnya ini kalau 1 volt, kita ulangi ya biar jelas. Oke. Nah, kalau mengukur tegangan itu dari atas ke bawah, kalau mengukur frekuensi ya atau periode itu dari kanan ke kiri. Contohnya ini, jika satu kotak adalah 1 volt, maka dua kotak adalah 2 volt. Berarti Vmax-nya, ya Vmax itu dari posisi ini sampai ke puncaknya ini adalah 2 volt. V efektifnya berapa? Vm per akar 2, karena tegangannya Vmax-nya ada 2 volt, maka 2 Vmax-nya adalah 2 dibagi akar 2 sama dengan akar 2 volt. Nah, kalau osiloskop itu ya, osiloskop sama untuk mengukur frekuensi hanya berhubungan dengan detik atau waktu ya. Jika satu kotak sama dengan 1 detik, maka dua kotak sama dengan 2 detik. Maka frekuensinya berapa? Untuk mengukur frekuensi atau menghitung frekuensi, kita harus tahu periode dulu, karena satuannya adalah detik ya. T-nya adalah 4 kali 1 sama dengan 4 detik. Dari mana 4? 4 itu dari 4 kotak ini, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 dari sini karena periode itu 1 gelombang. Oke, maka frekuensinya adalah seperti, maka 1/4 sama dengan 0,25 Hz. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut di latihan. Ada contoh soal ya. Jika satu kotak vertikal adalah vertikal osiloskop ini ya adalah 3 volt dan satu kotak horizontal adalah 5 detik. Tentukan tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan rata-rata, periode, dan frekuensi. Wah, angel aja, banyak men ya. Jadi cuma satu soal bisa, satu gambar bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Oke, jawabnya adalah ini. Vm sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 volt. V efektifnya ini 6 akar 2, nanti kalian cari dengan rumus yang tadi ya. Ya, lalu apa namanya? Saya jelaskan guys. Vm sama dengan 3 kali 4. Jadi karena di sini 3 volt. Satu kotaknya 3 volt. Satu kotaknya 3 volt, maka V maksimum 1, 2, maka harusnya 6 ini. Ini harusnya hasilnya 6. Maaf, ini 6 volt nih. Ya, ini diganti 6 volt. Oh, harus diganti 6 volt nih, cah. Enggak gantinya ya, 6 volt.
Ini hasilnya 6 volt karena 3 kotak vertikal 3 volt, maka 2 kotak adalah 6 volt. V efektifnya berapa? Harusnya ini adalah 3 akar 2 karena di sini adalah 6 volt. Ya, periodenya berapa? 1 2 3 4 dikalikan 5 detik ketemu 20 second ya. Lalu frekuensinya berapa? 0,05 per 20 sama dengan 0,05 Hz gitu ya. Oke, latihan 2. Sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan tegangan AC ya, Vmax-nya adalah 200 volt. Tentukan besarnya arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut. Diketahui R sama dengan 50 ohm, Vmax sama dengan 200 volt. Nah, untuk mencari I gimana? Gunakan hukum Ohm ya, V sama dengan I sama dengan V per R ya, berarti 200 per 50 sama dengan berapa? 4 ya. Itu kan tegangan I maksimalnya. Nah, nanti kalau I rata-ratanya berapa? Nanti kita lihat di sini. Ditanya I rata-rata ya, jawab. Kita cari V rata-rata dulu. V rata-rata gimana? 0,636 kalikan 200 ketemu 127,2 volt. Maka I rata-rata sama dengan V rata-rata per R. Maka 127,2 per 50 sama dengan 2,54 ampere. Oke. Bisa seperti itu, kita cari V rata-rata dulu. Baru kita cari I rata-rata. Selanjutnya V rata-rata, nanti kita cari V rata-rata dulu dengan cara 2 Vmax per Pi di 2 kali 200 per 3,14 ketemu 127,3 volt, hampir sama ya. Lalu cari I rata-rata 1,27,3 kali per 50 ketemu 2,54, hampir sama ya. Oke. Nah, terakhir ada cara satu lagi. Kita cari Imax-nya dulu. Kayak saya tadi ya, 200 per 50 ketemu 4 ampere. Maka I rata-rata 2 kali 4 per 3,14. Di 2 kali Imax per Pi 2 kali Imax-nya 4 ampere per 3,14 ketemu 2,547 ampere gitu ya. Nah, ini ada tugas nanti kita coba untuk kalian ya. Dengan beban 20 watt, ternyata tegangan yang diukur adalah 200 volt. Nah, kita P sama dengan V, P sama dengan I kali V ya. Jadi kita P, masih ingat kemarin, P sama dengan I kali V ya. Dengan beban 20 watt, ternyata tegangan yang diukur adalah 200 volt. Maka hitunglah tegangan maksimal, arus maksimal, tegangan rata-rata, arus rata-rata, tegangan efektif, dan arus efektif. Itu tugasnya ya. Nah, nanti dicoba dikirim via Sunan. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.